Gadis kecil bernama Weilan tiba-tiba menemukan saudaranya dirantai dan digantung di udara. Namun di mata semua orang, bocah laki-laki itu tampak baik-baik saja terbaring di tempat tidur. Melihat saudaranya kesakitan, gadis kecil itu kembali mengingatkan. Saudaraku terikat. Dia sangat menderita. Ayah anak laki-laki itu menghela napas setelah mendengar. Mengira gadis yang ditemukan itu mengalami gangguan mental. Istri ketiga itu marah-marah, menyebut gadis itu akan menjadi bencana jika dibesarkan. Meminta pria itu segera mengusirnya. Gadis kecil itu melihat semua orang tidak percaya. Jadi dia menggenggam lengan saudaranya dan menggigitnya. Tak disangka, rantai yang mengikat bocah itu tiba-tiba putus. Potongan sepatu hitam juga dimakan gadis itu. Kemudian gadis itu pingsan. Melihat anaknya digigit, pria itu sangat marah. Segera dia memerintahkan untuk menyeret gadis itu keluar dan membuangnya. Namun, pada saat itu, bocah yang terbaring selama 3 tahun tiba-tiba terbangun. Ini membuat istri ketiga itu terkejut dan mundur terus-menerus. Karena gadis yang dibelinya jelas-jelas adalah pembawa sial. Tanpa disadari, gadis kecil itu adalah ikan koi keberuntungan dari surga. Pada hari itu, dia telah berlatih selama 1000 tahun. Akhirnya dia bisa melewati gerbang naga dan menjadi dewa. Namun ketika dia mencoba melewati gerbang naga, dia justru dipukul kembali. Guru menghitung dengan jari. Ternyata gadis kecil itu belum pernah mengalami cobaan dunia. Jadi guru hanya bisa mengunci ingatannya. Mengirimnya ke dunia manusia untuk mengalami cobaan selama 100 tahun sebelum dia bisa melewati gerbang naga. Namun, tidak disangka gadis itu baru saja masuk ke dunia manusia sudah diculik. Dan mereka berbohong bahwa 8 karakter nasib gadis itu adalah nasib buruk. Kebetulan bisa membunuh cucu kesayangan keluarga San. Maka istri ketiga pun membelinya untuk diberikan kepada tuan ketiga keluarga San. Berpikir untuk membunuh anak tuan ketiga. Dengan begitu, anaknya sendiri bisa mewarisi keluarga San. Siapa sangka, gadis kecil itu baru saja masuk rumah dan menemukan bahwa saudaranya telah menanggung kutukan. Namun, dia yang kehilangan ingatan secara alami bisa mengatasi hal itu. Melihat gadis itu pingsan, tuan ketiga segera memanggil dokter. Setelah diperiksa, gadis itu tidak mengalami masalah serius. Mengetahui bahwa gadis itu telah menyelamatkan saudaranya, dia sangat menyukainya. Pasangan tuan ketiga juga memutuskan untuk mengadopsi gadis itu. Maka mereka memberi nama gadis itu Zan Nian Nian. Orang tua angkatnya menganggapnya sebagai bintang keberuntungan kecil. Paman kedua mengetahui bahwa pembawa sial yang dicari ibunya tidak membunuh keponakannya. Sebaliknya, dia sangat marah karena justru menyelamatkan keadaan. Jadi segera mencari seorang master untuk meramal. Master itu langsung memuntahkan darah kental. Tak disangka, kutukan yang menimpa anak laki-laki itu berhasil dipecahkan. Tidak mungkin. Hanya ada 3 orang di seluruh kota pelabuhan yang bisa memecahkan kutukan. Dan semuanya sudah saya kunci. Siapa lagi yang bisa membantu Zan Sihang? Melihat situasi ini, master hanya bisa mengeluarkan satu trik lagi. Mengeluarkan jimat yang terbuat dari bahan jahat yang digali di tempat yang sangat berbahaya. Apapun nasib anak laki-laki itu, selama dipakai dalam jangka waktu lama, pasti akan tertimpa kemalangan. Paman kedua bersiap mencari cara untuk memberikannya kepada anak laki-laki itu. Sementara itu, tuan ketiga dan istrinya sedang bersiap untuk menghadiri pesta jenderal. Tiba-tiba, gadis kecil itu menyadari bahwa orang tua angkatnya dikelilingi oleh energi gelap. Jadi dia